bumi Palestina tanah yang suci. Jejak langkah Nabi Ibrahim teguh berdiri, seorang kekasih Allah penuh iman dan cinta, yang namanya abadi di dalam setiap Palestina, tempat ujian terberat di jalan. Saat diperintah menyembelih Ismail, putra yang dicintai, namun ketundukan dan keimanan tak tergoyah, Allah gantikan dengan domba, bukti kasihnya yang indah. Di kota Hebron, tubuh suci Ibrahim beristirahat. Jiwanya kembali kepada Tuhan yang Maha Rahmat. Makannya menjadi saksi abadi perjuangan Nabi yang membawa pesan damai dan keikhlasan. Palestina, tempat Nabi Ibrahim wafat dan dimakamkan, menjadi tanah penuh berkah dan kenangan. Palestina, bumi para nabi, bumi kesucian, dan hingga kini terus menanti pembebasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Palestina, Nabi Daud dan Sulaiman bangun Baitul Maqdis yang suci, tempat suci para nabi, tempat doa yang tinggi dengan hikmah dan kekuatan yang Allah anugerahkan. Ia bawa damai, keadilan dan keberkahan. Palestina, tanah para nabi yang mulia, tempat Daud, tempat Sulaiman memerintah dunia. Warisan mereka masih hidup dalam doa. Dibunyikan lagi. Terus dibaharkan perayaan lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 1 tahun sejak operasi Banjir Al-Aqsa, militer Zionis Yahudi terus melancarkan serangan yang menargetkan penduduk Gaza secara sistematis. Serangan mematikan ini menyebabkan genosida terhadap warga sipil, termasuk perempuan, anak-anak, tim medis, bahkan jurnalis. Jumlah bom yang dijatuhkan ke Gaza telah mencapai 75.000 ton, setara dengan 4,6 kali kekuatan bom nuklir Hiroshima yang pernah terjadi di Jepang. Akibatnya 60% infrastruktur hancur, termasuk masjid, gereja, rumah sakit, dan sekolah. Jumlah korban hampir menembus 150.000 jiwa, dengan 69% diantaranya adalah wanita dan anak-anak. Sebagian besar penduduk Gaza juga terpaksa mengungsi di tengah krisis pangan dan obat-obatan akibat blokade Zionis Yahudi. Selain Gaza, serangan Zionis Yahudi meluas ke Lebanon, Suriah, dan Yaman dengan dalih membela diri. Pada September yang lalu, 80 ton bom dijatuhkan ke Lebanon, menargetkan Hizbullah, namun kembali mengakibatkan banyak korban sipil. Kondisi ini memperburuk situasi kemanusiaan, dengan lebih dari 70% penduduk Gaza mengalami kelaparan yang parah. Selain itu, Zionis Yahudi juga mencuri ribuan mayat yang kemudian dijual. Warga Kristen di Gaza juga menderita, dengan beberapa gereja hancur dan ratusan umat Kristiani tewas atau terpaksa mengungsi. Kekejaman serangan Zionis Yahudi terhadap umat Muslim memberikan pelajaran penting bagi kita. Pertama, kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sifat kaum kafir yang saling membantu dalam memusuhi Muslim, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, "Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Orang-orang kafir itu, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jika kalian tidak melaksanakan perintah Allah untuk saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Negara-negara kafir seperti Amerika Serikat, Jerman, Prancis, dan Inggris terus mengirim bantuan keuangan dan persenjataan kepada Zionis Yahudi, termasuk paket bantuan militer sebesar 8,7 miliar dolar AS setelah pengeboman di Lebanon. Kedua,
Serangan militer Zionis Yahudi menunjukkan sikap pengecut dan ketakutan mereka terhadap kaum muslim. Mereka tidak berani menyerang langsung pejuang muslim dan memilih menargetkan warga sipil, termasuk anak-anak dan lansia. Pimpinan Zionis, Netanyahu, bahkan meminta bantuan tambahan dari negara-negara pendukungnya, menyadari kerugian besar yang dialami dalam konflik ini. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengungkap mental sampah dan pengecut mereka. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sungguh kami hanya akan duduk-duduk menanti di sini saja." Ketiga, ketegaran kaum muslim di Gaza dalam menghadapi serangan brutal ini patut dicontoh. Meski menderita serta kehilangan, mereka tetap melaksanakan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran. Kekejaman yang dialami tidak mengubah keyakinan mereka akan kekuasaan Allah, bahkan menguatkan iman mereka. Keempat, krisis ini juga menunjukkan sifat asli para penguasa muslim yang egois, pengecut sekaligus pengkhianat. Para pemimpin Arab dan Islam lebih memilih untuk tidak mengirimkan bantuan militer, hanya berpolitik dengan retorika dan bahkan melarang simbol-simbol perlawanan. Ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan persaudaraan dan tanggung jawab sesama muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya, tidak boleh menjolimi dan tidak boleh membiarkan saudaranya itu dijolimi. Penderitaan di Gaza tidak akan pernah teratasi oleh PBB, Liga Arab, atau OKI, dan tidak ada pemimpin dunia Islam yang memiliki etikat untuk menolong secara tuntas. Solusi diplomatik dan proposal solusi dua negara justru merupakan pengkhianatan terhadap Gaza dan pengakuan terhadap penjajahan Zionis Yahudi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jihad untuk melawan agresor yang merampas wilayah kaum muslim, seperti yang tercantum dalam firman-Nya, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah mereka oleh kalian di mana saja kalian menjumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Oleh karena itu, haram hukumnya berdamai dengan penjajah dan menerima eksistensi mereka di tanah air kaum muslim. Penyelesaian krisis di Gaza akan sempurna jika kaum muslim memiliki khilafah Islamiyah sebagai pelindung mereka. Rasulullah SAW bersabda, sungguh imam khalifah itu adalah perisai pelindung umat. Khilafah inilah yang akan mengerahkan pasukan untuk mengusir Zionis Yahudi dari Palestina. Sejarah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sebagai kepala negara Islam mengusir kaum Yahudi dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Oleh karena itu, wahai kaum muslim, saatnya kita bangkit seperti Salahuddin Al-Ayyubi, mengusir penjajah dan menolong saudara seiman kita di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaharkan, dibaharkan. Bayangkan ini akan terjadi lagi. Bayangkan ini akan terjadi lagi. Negeri-negeri kaum muslimin yang sekarang terjaya mampu dibebaskan dengan khilafah ala al-nubuwah. Takbir!